Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 115. Kekuatan Naga Asli. Perubahan ekspresi pria berbaju hitam sepenuhnya dilihat oleh Luo Xiu, membuatnya lebih yakin bahwa menara naga terbang ini luar biasa. Dia pernah mendengar bahwa beberapa pusaka tingkat tinggi bisa memperoleh kebijaksanaan spiritual. Menara naga terbang secara keseluruhan bisa dianggap sebagai pusaka formasi yang berskala besar dan nilainya juga tidak rendah. Mungkin setelah waktu yang lama, pusaka ini memperoleh kebijaksanaan spiritual atau menara naga terbang ini sendiri mempunyai kebijaksanaan spiritual. Menurut catatan sejarah kuno yang tidak lengkap, pada zaman kuno yang jauh, ada peradaban bela diri yang bahkan lebih cemerlang dari zaman sekarang. Boom! Pada saat ini, pria yang berbaju hitam itu kembali menggerakkan pedangnya. Cahaya keemasan keluar dari tubuh pedangnya. Energi pedangnya sangat kuat. Lalu dia menampilkan seni bela diri. Pedang pemurnian api. Luo Xiu juga mengedarkan vital sejati dan menggunakan 6 kali kekuatannya untuk menampilkan seni bela diri peringkat 7. Api hitam memuncak seperti bagaimana banjir merusakkan tepian. Boom! Kembali terserang oleh pedang, Luo Xiu merasakan kerusakan keras yang ditransmisikan melalui pedang. Kerusakan ini memasuki tubuh Luo Xiu dan berubah menjadi energi pedang untuk mengamuk di tubuhnya. Meskipun tubuh Luo Xiu adalah tubuh perang tingkat lanjut, itu masih membuat energi darah Luo Xiu bergelombang. Luo Xiu merasa sangat kesakitan di hatinya. Cakram dunia hidup dan mati. Luo Xiu menggerakkan pikirannya untuk memutarkan cakram dunia hidup dan mati di bidang eliksir dan lautan energinya untuk menghancurkan dan menghilangkan semua energi pedang yang mengamuk di tubuhnya. Namun, pria yang berbaju hitam di seberang tidak berhenti serangan sama sekali. Satu demi satu tebasan ini persis seperti badai yang terus-menerus. Serangan pria yang berbaju hitam itu terlalu ganas, sehingga Luo Xiu hanya bisa menahan secara pasif dan hampir tidak bisa melawan. Pedang pertempuran menampilkan tirai pedang yang kedap udara. Luo Xiu membenamkan pikirannya dalam situasi diam dan menunggu kesempatan yang tepat dengan sabar. Boom! Dengan kekuatan tiba-tiba ditingkatkan beberapa kali, pria yang berbaju hitam itu menggerakkan pedangnya dengan sengit untuk menyerang Luo Xiu. Luo Xiu memblokir dengan pedangnya, tetapi langsung diserang terbang jauh. Darah mengalir dari mulutnya. Pria yang berbaju hitam itu terus menyerang. Dia menggerakkan pedangnya lagi dan kemudian terdengar raungan naga. Energi pedang yang berbentuk naga emas yang panjangnya beberapa meter keluar secara agresif. Kekuatannya sangat besar. Seni bela diri yang pria berbaju hitam itu sedang gunakan jelas merupakan suatu macam seni bela diri yang tajam. Dalam seni bela diri ini, energi pedang bisa menjadi bentuk naga. Itu tidak pernah terdengar. Pada saat ini, Luo Xiu hanya memiliki 2 solusi. Yang satu adalah dia berteriak kata keluar dan akan diteleportasikan ke tempat lain setelah 3 helaan napas. Yang kedua adalah dia mengambil risiko untuk menjalankan keterampilan transformasi misterius dengan 24 kali kekuatan. Dengan cara ini mungkin dia memiliki kesempatan sesaat untuk membunuh lawan. Basis kultivasinya sudah mencapai tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi. Jika ditambahkan 20 kali lipat kekuatan, tubuhnya sebagai tubuh perang tingkat lanjut tidak bisa menahannya. Selain itu, kekuatan serangan balik akan menyebabkan cedera serius kepada Luo Xiu. Jika tidak bisa membunuh lawannya, dia akan mati di sini. Di antara kedua solusi ini, Luo Xiu menggertakkan giginya dengan hati keras dan berteriak keterampilan transformasi misterius. Kemampuan mengejar angin dan bulan. Tiba-tiba, Luo Xiu mengedarkan keterampilan transformasi misterius dengan 6 kali kekuatan untuk mempercepat keterampilan gerakannya. Kemudian dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju energi pedang yang agresif berbentuk naga. Melihat tubuhnya akan bertabrakan dengan energi pedang yang berbentuk naga emas, Luo Xiu meraung dan bersiap untuk menampilkan keterampilan transformasi misterius dengan 24 kali kekuatan. Kekuatan yang kejam dan menakutkan melonjak di tubuh Luo Xiu. Pada saat itu, pria yang berbaju hitam itu sedikit terkejut setelah merasakan aura yang menakutkan dari Luo Xiu. Segel dunia hidup dan mati, Luo Xiu tidak menggerakkan pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik segel yang terkuat. Terlihat seluruh tubuhnya bercampur dengan cahaya hitam dan putih. Bayangan reinkarnasi muncul di dadanya. Ini adalah pupil mata pria yang berbaju hitam itu tiba-tiba membesar. Boom! Bayangan reinkarnasi terbang keluar. Kemudian ledakan yang memekakkan telinga bergema di ruang lantai ketujuh.
Energi pedang yang berbentuk naga emas langsung dihancurkan oleh bayangan reinkarnasi yang berasal dari cakram dunia hidup dan mati. Dengan digunakannya 24 kali kekuatan, bayangan reinkarnasi seperti batu kilangan menuju pria yang berbaju hitam itu. Secara naluriah, pria yang berbaju hitam itu hendak menghindar, tetapi sebuah energi yang mengendalikan cakram dunia hidup dan mati menguncinya. Kekuatan naga asli, pria yang berbaju hitam itu meraung dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Kemudian energi pedang yang seperti naga asli emas yang hidup keluar dengan mengaum. Suaranya sangat keras, tubuh pria yang berbaju hitam itu terbang keluar dan tubuhnya terkoyak. Menang, Luo Xiu menggunakan 24 kali kekuatan untuk menampilkan segel dunia hidup dan mati sehingga saat ini basis kultivasinya juga habis. Dia duduk di tanah dan bahkan tidak bisa mengangkat jari-jarinya. Kekuatan segel dunia hidup dan mati memang sangat besar, tetapi setiap kali digunakan, itu akan mengosongkan basis kultivasi pengguna. Kecuali dalam kondisi darurat, seseorang tidak akan menggunakannya. Untungnya, setiap kali Luo Xiu menggunakan teknik segel ini, dia berhasil membunuh musuh. Jika tidak, dalam keadaan selema ini, dia akan terbunuh oleh siapapun. Namun, pada saat ini, riak bergerak di ruang depan, dan pria yang berbaju hitam yang telah runtuh dan menghilang itu kembali muncul di depan Luo Xiu. Apa yang terjadi? Ekspresi Luo Xiu berubah dan dia hendak berteriak keluar untuk meninggalkan tempat ini. Jangan gugup, kamu sudah melewati level ke-7, kata pria yang berbaju hitam itu dengan acuh tak acuh. Lewati, iya, pria yang berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, sekarang kamu dapat memilih hadiah karena telah melewati level ke-7. Kamu dapat memilih seni bela diri, pil atau pusaka, tapi kamu hanya dapat memilih salah satu. Saat berbicara, pria yang berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan memunculkan beberapa bayangan buram di udara. Ada satu slip giok, satu botol giok, satu set baju perang dan satu pedang. Luo Xiu tidak akan pilih baju perang dan pedang, karena dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Lagi pula, hadiah yang diberikan oleh menara naga terbang ini paling-paling bertingkat peringkat bumi. Kalau slip giok, tidak perlu dijelaskan lebih banyak, itu seni bela diri. Botol giok itu adalah pil. Pria yang berbaju hitam itu menambahkan, jika kamu memilih slip giok, aku akan memberi kamu beberapa seni bela diri peringkat 8 untuk dipilih. Kamu dapat memilih teknik kultivasi, seni bela diri atau keterampilan gerakan. Jika kamu memilih pil, kamu dapat memilih salah satu jenis pil. Jenis pil itu ada yang bisa meningkatkan basis kultivasi, ada yang bisa memperbaiki tubuh fisik, ada yang memadatkan indera spiritual, juga ada yang mengobati cedera. Baju perang dan pedang keduanya adalah dari peringkat bumi berdada. Aku memilih slip giok, seni bela diri. Luo Xiu berkata tanpa ragu-ragu. Hal yang paling berharga di dunia adalah warisan seni bela diri. Luo Xiu tahu betul bahwa kekuatannya saat ini bergantung pada banyak seni bela diri yang telah dikultivasikannya. Jika itu adalah seni bela diri peringkat 7, dia tidak akan tertarik, tetapi itu adalah seni bela diri peringkat 8. Bahkan negara bagian tanah langit tidak memiliki banyak seni bela diri peringkat 8. Teknik pembekuan jiwa yang dialati itu adalah seni bela diri rahasia dari 10 keluarga terhebat. Yan Yueyu mewariskan kepadanya juga karena alasan khusus. Tanpa teknik kultivasi jiwa peringkat 8 ini, Luo Xiu tidak akan bisa memadatkan indera spiritual begitu cepat. Dengan kekuatannya semakin meningkat, teknik misteri kegelapan yang dia praktek sebagai bantuan untuk cakram dunia hidup dan mati itu tidak berefek besar lagi. Juga ruang pertumbuhan untuk teknik pemurnian tubuh Fajra yang miliknya sangat terbatas. Untuk teknik pemurnian tubuh Fajra, dia paling-paling bisa berkultivasi ke tubuh perang tingkat atas. Sesuai yang kamu inginkan, pria yang berbaju hitam itu mengangguk perlahan. Dengan lambaian tangannya, bayangan pria menghilang. Kemudian, 3 slip giok ditangguhkan di depan Luo Xiu dan terdengar kata-kata, ada teknik kultivasi, seni bela diri dan keterampilan gerakan. Kamu hanya bisa memilih salah satu. Luo Xiu menatap mereka dengan indera spiritual. Dalam slip giok pertama ada teknik kultivasi peringkat 8 yang bernama kekuatan naga asli. Itu bisa memadatkan vital sejati menjadi bentuk naga. Itu juga mengandung kekuatan naga asli yang bisa meningkatkan kekuatan pengguna secara pesat. Itu persis metode yang digunakan pria yang berbaju hitam itu dalam perjuangan dengan Luo Xiu. Alasan mengapa kekuatan naga asli tergolong peringkat 8 adalah itu merupakan teknik kultivasi yang digunakan untuk kultivasi vital sejati dan pemurnian tubuh. Efek penyempurnaan tubuhnya sangat baik dan pengguna bisa mengkultivasinya menjadi tubuh peringkat raja. Teknik kultivasi seperti itulah yang paling dibutuhkan Luo Xiu pada saat ini. Hampir seketika, Luo Xiu hendak memilih kekuatan naga asli ini, tetapi dia masih memantapkan pikirannya dan terus melihat seni bela diri serta keterampilan gerakan. Dalam slip giok kedua ada sebuah seni bela diri peringkat 8. Itu bernama teknik pedang teratai biru yang memiliki efek serangan dan pertahanan.
Kekuatannya juga luar biasa. Dalam slip giok ketiga ada teknik melarikan diri dengan keterampilan gerakan peringkat 8, yaitu teknik api jadi pelangi. Setelah mengultivasikannya, dia bisa memiliki kecepatan yang jauh melebihi kemampuan mengejar angin dan bulan yang dia sedang miliki. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari ketiga seni bela diri ini tidak biasa. Di antara seni bela diri peringkat 8 yang tak terhitung jumlahnya, ketiganya pasti di antara yang teratas. Aku masih memilih kekuatan naga asli. Meragu sebentar, Luo Xiu mengulurkan tangan untuk meraih slip giok yang mencatat metode kekuatan naga asli. Pria yang berbaju hitam itu mengangguk tanpa ekspresi. Dengan lambaian tangannya, dua giok lainnya menghilang begitu saja. Bisa melewati uji tingkat ke-7 menunjukkan bahwa kamu memiliki potensi jenius. Jika kamu bisa melewati level ke-8 atau bahkan ke-9, hadiahnya akan lebih baik. Pria yang berbaju hitam itu berkata. Mendengar ini, Luo Xiu tersenyum masam. Untuk level ke-7, dia memaksa diri untuk menggunakan keterampilan transformasi misterius dengan 24 kali kekuatannya dan tubuhnya sudah begitu retak dalam keadaan parah. Jika dia ke level ke-8 sekarang, itu berarti mencari kematian sendiri. Selain itu, walaupun berada pada masa jaya, Luo Xiu tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk melewati uji level ke-8, karena lawan di level ke-8 akan memiliki level ke-9 pemurnian ilahi. Tidak lanjut, aku ingin keluar. Luo Xiu menahan godaan dari hadiah yang bagus dan berkata tanpa ragu-ragu. Ketika dia mengatakan ini, cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Hanya dalam 3 helaan napas waktu dia akan diteleportasikan. Pria yang berbaju hitam itu melihat pilihan Luo Xiu dan tidak mengatakan apa-apa. Sosoknya langsung menghilang. Di perahu perang menara naga terbang, semua raja bela diri menatap plat batu giok dengan saksama. Lebih dari 30 dari 500 kultivator seni bela diri dari generasi muda itu mati sejak mereka memasuki menara naga terbang. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa yang masih bertahan di menara naga terbang. Wajah cantik Ling Jiajia menjadi sedikit pucat. Dia menerobos ke level ke-4 dan mengalahkan lawan yang memiliki tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi, tetapi dia juga membayar harga yang besar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyerah dan tidak melanjutkan ke level ke-5. Sebagian besar orang berhenti di level ke-4. Hanya sedikit orang bisa melewati level ke-5. Yang lulus level ke-6 hanya beberapa orang. Orang itu belum keluar, apa mungkin dia sudah mati di dalam? Ling Jiajia melihat sekeliling dan tidak menemukan sosok Luo Xiu. Dia mengira bahwa Luo Xiu mungkin sudah mati di dalam. Menurut Ling Jiajia, meskipun Luo Xiu memiliki tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi, paling-paling dia hanya bisa melewati level ke-5. Mungkin dia terlalu percaya pada dirinya sendiri dan menerobos ke level ke-6 hingga mati di situ. Namun, Ling Jiajia menemukan bahwa Yan Siruo yang juga sedang melihat sekeliling. Ling Jiajia berpikir wanita ini juga sedang mencari Luo Xiu. Sebentar lagi, tatapan Ling Jiajia terkunci ke nama peringkat ke-8 di plat batu giok. Namanya justru Luo Xiu. Tulisannya tidak menghilang, yang berarti bahwa dia masih hidup. Lebih mengejutkannya lagi adalah poin Luo Xiu sudah melebihi 1.800, 700 poin lebih banyak daripada setelah ronde pertama. Ini, dia melewati level ke-6, bagaimana dia bisa melakukannya? Hati Ling Jiajia tidak bisa tenang. Pada awalnya dia tidak yakin ini adalah nyata, tapi secara bertahap dia menerima kenyataan bahwa Luo Xiu lebih kuat darinya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kesenjangan antara keduanya begitu besar. Level ke-4 dan level ke-6 tampaknya hanya berbeda dengan 2 level, tetapi itu benar-benar perbedaan yang sangat besar. Hanya 8 dari 500 orang melewati level ke-6 sehingga poin mereka ditingkatkan sebanyak 700. Selain Luo Xiu, 3 dari 7 orang lainnya memiliki tingkat ke-4 tingkatan pemurnian ilahi, dan 4 dari mereka memiliki tingkat ke-3 tingkatan pemurnian ilahi. Pada saat ini, selain 8 orang ini, orang-orang yang masih hidup setelah melewati level ke-5 semuanya diteleportasikan keluar. Tiba-tiba, terdengar seruan dari kerumunan. Bahkan para raja bela diri di perahu perang juga terkejut. Di pelat batu giok, nama seorang jenius yang memiliki tingkat ke-4 tingkatan pemurnian ilahi hilang tanpa jejak dengan tiba-tiba. Orang jenius itu memiliki peringkat kedua. Dia mati. Semua orang melebar matanya. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Seorang jenius yang benar-benar terbaik telah mati. Ini tentu merupakan kerugian besar dan pukulan besar. Sebelum usia 30 tahun, dia bisa berkultivasi ke tingkat ke-4 tingkatan pemurnian ilahi. Di negara bagian tanah langit, dia adalah jenius teratas. Namun, dia meninggal di menara naga terbang begitu saja. Di atas perahu perang, seorang raja bela diri yang tua menangis terus-menerus karena orang yang meninggal adalah cucunya yang paling berbakat di antara juniornya. Sua. Tiba-tiba cahaya-cahaya putih keluar dari menara naga terbang dan terlihat kultivator-kultivator seni bela diri yang muda.
Mereka jatuh di ruang terbuka di luar menara naga terbang. Beberapa terluka parah, beberapa dengan wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan beberapa sekarat. Raja-raja bela diri di perahu perang merasa khawatir. Mereka melintas dan muncul di samping para jenius milik mereka masing-masing. Mereka memberi pil atau menggunakan seni bela diri untuk menyembuhkan cedera para jenius milik mereka masing-masing. Adegan itu menjadi sedikit kacau. Saat ini, peringkat di menara naga terbang tiba-tiba berubah.